Oke teman-teman, balik lagi bareng gue Alki dari Indore Channel. Jadi hari ini gue pas banget selesai riding ya sama teman-teman KOL dan juga sama teman-teman Aerox teman-teman. Wah, city rolling nih sama puluhan teman-teman Aerox ya teman-teman di Pontianak. Wih, rame banget nih sebenarnya kita. Nah sekarang kebetulan gua ini lagi pakai Yamaha Aerox Alpha versi standar, versi paling bawah. Tapi walaupun begitu untuk versi paling bawah ini udah dilengkapi dengan lampu yang sama dengan versi tertinggi yang harganya 40 jutaan itu ya. Jadi untuk versi standar ini, versi terbawah ya, dia udah dilengkapi juga dengan lampu yang terang ya. Kita lihat dulu, nih kita matikan ya. Jadi untuk lampunya seperti ini teman-teman. Lampunya itu ada 2 proyektor ya, dan ini proyektornya tentunya proyektor itu kan akan bikin lebih fokus ya, tapi nanti kita akan cek seperti apa tampilannya. Dan di sini dia ada siluet yang juga diisi DRL teman-teman. Yuk kita coba nyalakan dulu idle ya. Kalau idle dia seperti ini, jadi ada DRL. Jadi untuk LED bar ini cukup oke lah ya, bikin tampilannya tuh jadi kelihatan lebih ganteng tuh, lebih padat ya. Mantap. Jadi untuk Yamaha Aerox Alpha ini yang terbaru, dia punya tampak depan yang lebih tajam, lebih padat dan lebih lebar dibanding versi sebelumnya. Nah kalau kita lihat lagi seperti apa dari hazardnya ya teman-teman ya, kita cek. Nah untuk lampu semua dari Aerox Alpha ini baik tipe paling bawah sampai tipe paling atas dia sudah full LED. Jadi baik itu lampu sen, lampu LED barnya ya, alis sampai ke lampu bagian lampu utamanya ini. Nah daripada lama-lama langsung aja yuk kita tes seperti apa sih ya lampunya dari Yamaha Aerox Alpha ini teman-teman ya. Kita lihat dulu nih untuk yang tipe standar, dia masih menggunakan speedometer yang sama ya dengan yang versi Cyber City. Jadi untuk yang speedometer yang baru TFC LCD itu kan ada di tipe paling tinggi ya, ada di tipe turbo dan turbo ultimate. Nah kalau untuk yang tipe paling bawah dan Cyber City dia masih pakai speedometer yang seperti ini teman-teman ya. Jadi langsung aja yuk kita nyalakan. Nah kurang lebih seperti ini ya kalau lagi dinyalakan lampunya teman-teman. Nah kalau kita lihat lampunya ini memang jauh lebih fokus dibanding versi sebelumnya. Gue bisa bilang begitu kenapa? Karena memang ini udah jelas lampu proyektor itu dia bikin cahaya itu jadi lebih fokus, jadi lebih padat, dan juga daya lampunya gue yakin ini juga lebih besar teman-teman. Tapi gue nggak ada data ya, itu nanti mungkin debatable. Tapi menurut gue ini jadi jauh lebih terang dibanding versi sebelumnya teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat sorotnya ya seperti ini. Jadi memang dia sudah dilengkapi dengan lampu proyektor, ada 2 ya. Ini kiri dan kanan. Jadi ini memang super terang ya kalau kita lihat, dan juga fokus tuh lihat tuh. Ya, fokus banget. Dan ini nggak mau ganti bilet, ini sebenarnya sih udah oke banget nih ya cahayanya kita lihat. Jadi itu di depan ada mobil Innova, pas banget sepintu, dan ini cahayanya menurut gua pas ya, nggak tinggi dan juga nggak terlalu rendah. Jadi ini pas banget teman-teman. Nah kita lihat untuk high beamnya. Untuk high beamnya kurang lebih seperti ini ya. High beam yang tingginya seperti ini ya. Jadi masih di pintunya Innova di depan kita itu. Nah ini untuk yang rendah ya teman-teman ya, atau lampu dekatnya. Kalau kita lihat dari depan ya, tuh, cahayanya padat dan menerangi tanah itu dengan baik ya. Jadi walaupun dia nggak ganti bilet, gue yakin ini sih udah cocok untuk kebutuhan dari teman-teman sekalian ya. Kita lihat tuh cahayanya itu pas. Jadi kalau misalnya kita zoom nih, nah itu tuh sebenarnya masih aman ya teman-teman ya, masih aman banget. Apalagi kalau misalnya teman-teman pakai harian gitu ya di perkotaan, cahayanya tuh nggak kalah sama kiri kanannya. Tadi gue juga udah ngetes untuk di jalanan ya. Nah ini kalau kita berdiri di depannya, ini jarak sekitar 10 meter itu kita di sini nih. Jadi pas di paha ya, pas di paha. Dan menurut gue ini sudah cukup oke lah ya untuk lampu standar. Ini nggak ketinggian dan nggak bikin kita juga silau kayak gitu ya. Oke kita lihat lagi untuk lampu jauhnya. Untuk lampu jauhnya seperti ini ya. Untuk lampu jauhnya seperti ini, jadi pas di pintu Innova itu kita akan tes juga untuk berdiri di depannya teman-teman ya. Kita berdiri di depannya seperti ini ya. Memang namanya lampu jauh pasti silau lah, tapi
untuk lampu jauhnya Yamaha Aerox Alpha ini menurut gua masih dalam batas yang wajar gitu. Tapi tetap jangan dipakai kalau misalnya depan ada orang. Ini khusus untuk lampu emergency, dimana kalau misalnya teman-teman lagi di jalan yang tanpa ada orang sama sekali gitu ya. Nah, ini sinarnya menurut gua sih oke sih, sinarnya oke banget gitu ya. Walaupun ini tipe paling standar, tipe paling bawah, tapi udah dikasih tampilan yang cakep nih ya. Udah dikasih juga fitur-fitur yang lengkap, dari mulai lampu yang sudah full LED depan belakang nih ya. Belakangnya juga ini sudah LED ya. Lalu kalau kita lihat ini juga sudah dilengkapi dengan hazard teman-teman. Hazardnya juga udah lengkap banget, depan belakang dia sudah LED ya. Dan kalau kita lihat lagi sinarnya juga terang. Jadi menurut gue untuk Yamaha Aerox Alpha ini sudah cocok lah ya untuk kalian gunakan sehari-hari, atau mau touring sedikit juga oke. Tapi kalau misalnya menurut gue ya, kalian mau tambah lampu tembak itu mungkin akan lebih oke, karena di sini sisanya masih banyak ya. Dan ada kayak winglet gini, cakep sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau taruh di sini gitu ya, itu masih aman menurut gue. Oke. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen-komen ya. Mungkin videonya singkat karena gue buru-buru, tapi mungkin ada feedback dari teman-teman. Silakan buat yang udah punya Aerox atau pengen ganti lampunya. Gue belum bisa tahu ya, ini sebenarnya lampu ini bisa dipakai di Aerox sebelumnya apa enggak. Tapi menurut gue ini lampu yang sudah oke lah ya, nggak perlu diganti lagi. Kalau misalnya kalian udah punya, nggak perlu ganti biled, ini udah cocok gitu. Oke, thank you teman-teman nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.